Tika, kita mau ngajak ngobrol narasumber kita, seorang wanita yang tentunya berdaya tapi juga tetap berbudaya loh. Wah, seperti apa ya? Aku gak sabar untuk berkenalan lebih jauh. Masih muda lagi orangnya. Waduh, bisa jadi panutan dong kalau gitu. Bisa dong, buat panutannya Pop People semuanya. Beliau ini adalah seorang ya ketua umum. Ketua umum apa nih? Ketua umum loh ini ya, IPPNU, yaitu sahabat ya manggilnya ya nggak sih? Oh Rekanita, sorry. Ya, Lupa rekan. akunya ya. Rekanita Nurul Hidayati Uma, silakan Oke, bergabung di kita studio udah. kita. Aduh, ini ya panggilannya siapa nih kira-kira nih? Nurul, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan bergabung. Oke. Gimana kabarnya ini Rekanita Nurul? Aduh, alhamdulillah luar biasa lah pokoknya. Sehat ya. Ini dalam rangka apa nih main-main ke Surabaya? Surabaya. Kalau kantornya di mana sih sebenarnya di? Kantornya di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Iya, di Jakarta di gedung PBNU. Gitu. Terus Jadi ada ini agenda apa nih main-main ke Surabaya? agendanya tentu agenda organisasi ya. Tentulah. Di PBNU tentunya di kemarin ada acara di Madura, kemudian sekarang di Surabaya, nanti malam lanjut lagi ke Banyuwangi. Tapi kalau panggilnya Kak harus Rekanita nggak sih? Mbak boleh nggak sih? Mbak boleh Kak, boleh. Kak ya, Kak aja ya, Nurul Kak ya. ya. Tapi Kak Nurul ini aslinya mana domisilinya? Saya Lamongan, Jawa Timur. Oh, orang Jawa Jawa Timur Timur. emang aslinya. Jawa Timur asli. Tapi saya. gimana sih maksudnya kalau menjadi seorang ketua IPPNU yang tingkat nasional ya itu kan ibaratnya ya. Itu pengisiannya gimana? Beda nggak atau sama aja dengan yang ada di daerah? Pengisian gimana nih maksudnya nih? Maksudnya penyisian untuk menjadi seorang Penyisihannya. Ya tentu kita pakai voting ya. Voting karena ada pimpinan cabang di kota kabupaten, kemudian ada di pimpinan wilayah di provinsi. Jadi nanti akan ada kongres. Nah, kongres itu pemilihan ketua umum. Oh, berarti sebelumnya memang sudah di organisasi ini ya? Ya tentunya Yes, dong. exactly. Berarti sebelumnya di daerah di Jawa Timur. Daerah. Sebelumnya saya di Banten. Oh di di Banten Banten. malahan. Oh, ini loh keliling-keliling Indonesia loh. bener. Ini mumpung masih muda tuh kemana-mana Tika. Kalau untuk yang saat ini yang sudah dilakukan ini, kira-kira organisasi ini sedang berdiskus tentang apa ini Kak? Yang jadi concern Yang jadi saat ini. concernnya. Karena IPPNU memang konsentrasinya adalah di education, di education di pendidikan, kemudian di sosial, budaya dan juga keagamaan. Oh. Gitu. Jadi sih mostly kita empowering anak-anak muda, perempuan muda ya, Perempuan, muda betul. untuk bisa tetap berdaya, kemudian berimpact untuk sesama dan bermanfaat lah bagi masyarakat, Nah, nusa dan bangsa. Betul. Bahasanya Kalau berat banget ya. IPPNU itu ikatan pelajar perempuan ada Pelajar tuh. putri. Putri, Oh, sorry. Jadi Aduh, khusus lama. untuk para ukti-ukti. Kalau yang ahi-ahi ada sendiri Ada soalnya. sendiri. Ibnu. Iya. Berarti untuk kegiatan untuk yang ini cewek-cewek berarti ya Kak Cewek-cewek ya. Untuk semuanya. yang sisi pendidikannya sendiri itu bergerak yang seperti apa? Kita door to door ke masing-masing sekolah atau kayak gimana nih? Oke, jadi Praktikalnya. kita basically sih empower teman-teman agar bisa tetap mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Jadi it's not only di misalnya wajib belajar 12 tahun saja atau jadi kita betul-betul support biar mereka bisa lebih ke higher education lagi kayak misalnya S1, S2 bahkan S3 Jenjang Pokoknya lanjutnya Amin, gitu amin. ya. lanjut. Luar biasa. Jadi memang isinya empowering tentunya ya. Tapi ngomong-ngomong ini kabar terbaru katanya Kak Nurul juga pernah menjadi ini ya pembicara di Y20 ya. Yes. Boleh nggak diceritakan itu gimana caranya? Mungkin buat people juga masih awam apa sih sebenarnya Y20 itu boleh dijelasin nggak? Oh iya, oke. Iya baru-baru ini, baru-baru ini alhamdulillah dipercaya sebagai co-chair. Co-chair itu semacam pimpinan, let's say. Oh kirain kucir-kucir ini lagunya. Kucir Lagu lama ya ini Tuhan. lagunya, bukan Kicir-kicir. kicir-kicir. Maaf kicir-kicir. Emang suka gitu kita, ya nggak sih? Soal pengaruh mic, mohon maaf. Iya. Langsung pengen nyanyi gitu kan ya. Gimana? Iya, jadi itu kan nanti di Indonesia akan menjadi tuan rumah G20. pertama G20 gitu. Jadi Pertama kali ya ini ya? pertama kali kumpulan dari berbagai negara-negara besar yang memiliki ekonomi yang tinggi. Betul. Untuk berkumpul di Indonesia untuk membahas terkait beberapa kebijakan terkait ekonomi dan perkembangan dan lain sebagainya. Nanti itu seluruh leader di
G20 di negara yang terkumpul di dalam G20 ini akan datang ke Indonesia. Gitu. Jadi nanti kalau tidak salah itu di bulan let's say Oktober sampai November untuk melakukan konferensi tingkat tinggi di sana. Nah, kalau Y20-nya? Nah, kalau Y20 itu apa sih? Y20 itu salah satu engagement group gitu. Jadi engagement group dari G20 tersebut gitu. Dan isinya adalah anak-anak muda. Isinya adalah pemuda-pemuda. Jadi pemuda-pemuda lintas negara G20 gitu. Jadi kayak G20 tapi versi youth-nya Versi gitu youth, ya? betul. Oh gitu. Terus yang dibahas apa kalau yang di Y20? Kalau di Y20 kita bahasanya tentu tidak jauh-jauh soal empowerment, kemudian ekonomi dan juga education. Nah, kalau di Y20 ada 4 prioritas isu. Yang pertama ada pemuda dan ketenagakerjaan atau youth employment. Kemudian yang kedua ada sustainable livable planet atau planet lingkungan yang sustainable. Kemudian ada juga yang ketiga ada digital transformation. Nah, transformasi digital. Nah, yang terakhir ada diversity and inclusion. Oh, luar biasa loh. Kirain kalau youth ngomongin keuangan, ngomongin finansial kayak aku bokeh gitu. Mungkin bukan itu isunya. Mungkin itu part of. Jadi ada yang terakhir diversity and inclusion itu keberagaman dan inklusi. Oh, gitu. Jadi 4 prioritas isu ini yang akan kita bawa nanti di summit di Y20 untuk dibahas. Nanti ada delegasi seluruh delegasi dari anggota G20 ini untuk datang di Indonesia untuk melaksanakan diskusi, negosiasi dan juga silaturahim. Itu satu rangkaian di bulan Oktober nanti? Kalau summitnya ada nanti di bulan Juli. Oh, di bulan Juli, bentar lagi dong. Bentar lagi. Ya. Jadi agak hektik ya sebenarnya. Agak hektik. Jadi nanti informasi-informasi yang didapat di acara G20 tadi itu pastinya nanti akan diimplementasikan ke daerah-daerah tentunya ya, dengan program-program di masing-masing daerah gitu ya Kak ya. Karena gini, karena sebetulnya Y20 ini adalah milik pemuda seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kami ingin semua anak-anak muda ini terlibat dalam kegiatan Y20 ini. Jadi semua anak muda dari notaben manapun, dari OKP atau dari komunitas macam-macam ini harus merasa memiliki bahwasanya Y20 ini punya kita. Lalu bagaimana cara mereka anak-anak muda ini untuk berkontribusi? Nah, gini caranya. Sebetulnya dalam Y20 sendiri ada sebelum summit kita ada acara pre-summit. Pre-summit itu semacam kita mengadakan beberapa konferensi juga, pertemuan dengan beberapa anak muda lokal. Nah, lokal ini yang kita katakan lebih bisa merata karena kita mengadakan 4 event ini dan sudah terlaksana. Yang pertama kita laksanakan di Palembang, gitu. Dan itu tentu kita mengundang partisipan pemuda-pemuda lokal untuk tetap bisa berdiskusi, berdialog yang nanti akan kita bawa di summit hasilnya, gitu. Yang di Palembang itu kami mengangkat tema youth empowerment. Gitu. Terus dari semua itu yang dilakukan di Y20 kemudian diimplementasikan ke IPPNU, bentuknya akan seperti apa? Iya, ini belum selesai. Oh ya boleh. Ini baru satu Sabar. Banyak ternyata programnya banget. Iya ya, kepo. Belum cuy. Ya. Saya tadi tadi satu di Palembang sudah terlaksana, kemudian yang kedua kemarin terlaksana juga di di Lombok. Nah itu kemarin kita ambil digital transformation di Lombok, itu juga sama, kita mengundang local community, pemuda lokal untuk bisa berdiskusi. Kemudian yang ketiga itu ada di Balikpapan. Balikpapan. Nah itu kita mengambil tema sustainable livable planet. Gitu. Yang terakhir kemarin yang saya speech di sana itu ada di Manokwari, diversity and inclusion itu di sana. Nah itu sama, kita mencari partisipan lokal untuk bisa berdiskusi, berdialog dan juga bernegosiasi. Tadi pertanyaan lanjutannya. Dari boleh. semua summit-summit itu kalau misalnya diimplementasikan kembali ke rumah sendiri, ke IPPNU itu bagaimana bentuknya? Iya, tentu ya sebagai IPPNU sebagai organisasi kepemudaan gitu ya, juga memiliki part yang penting gitu untuk bisa tergabung dalam Y20 ini. Contoh misalnya ya alhamdulillah saya dipercaya sebagai co-chair gitu, perwakilan dari OKP, kemudian perwakilan dari IPPNU untuk bisa membawa suara IPPNU ke dalam acara Y20. Wow, keren banget ya seorang wanita seperti ini bisa jadi ketua umumnya, pemimpinnya.
ranah pribadinya Ranah sebenarnya ini ya. pribadinya, gitu Menjadi kan. seorang pemimpin wanita gitu ya, pastinya di usia muda juga. Salah Tapi satu pernah nggak tipsnya sih memang juga jadi ya. target gitu, oh kalau sudah nyemplung ya udah suatu saat aku harus jadi ketuanya misalnya. Ada kepikiran seperti itu atau enggak dulunya? Belum sih, belum ada. Belum ada, tapi udah jadi loh, gimana kok Udah masih jadi. belum ada? Saat itu belum. Oh, iya, iya, iya. Ada, Kalau sekarang karena ada kesempatan dan juga kemampuan di Betul, bidang betul, itu betul, gitu betul. ya. Jadi Iya. bisa mengemban amanah itu sendiri dong pastinya ya. Iya, memang saat itu memang belum ada cita-cita ya menjadi ketua umum. Nah, artinya kan jadi ketua umum ini adalah mandataris dari berbagai macam kalangan yang menginginkan kita untuk bisa Maju. menjadi pembaharu lah, let's say menjadi inovator baru agar bagaimana IPPNU lebih bisa eksis gitu, agar bisa lebih bermanfaat lah istilahnya ke Itu semua. namanya kalau jadi langit gak perlu ngomong dia itu tinggi. Oh ya Gak perlu, nanti orang lain akan memilih sendiri gitu Betul loh sekali ya kan. ya, biar orang yang menilai gitu. Jadi kan itu dianggap bahwa seorang Kak Nurul ini adalah wanita yang berdaya tentu Betul. saja ya. Ya gitu menurut Kak Nurul rasanya pertama kali mendapatkan tugas atau mengemban tugas seperti ini tuh kayak gimana sih gitu? Apakah ada keraguan tersendiri atau seperti apa? Iya, kalau misalnya kita siap 100% sih tidak ya gitu, karena pasti ada part-part yang membuat kita harus lebih siap lagi gitu, karena ya basically nggak ada manusia yang sempurna. Of Gitu. course, Yang ya. sempurna adalah Milik Allah. Allah. Luar biasa ya. Tetap di beda-beda. Beda lagi. Maaf. Iya, tentu di awal tentu ada maksudnya ada 2 poin ya, ketakutan juga, keraguan juga, tapi kayak keberanian juga iya gitu. Jadi ini tuh saya jadikan sebagai challenge diri untuk tetap bisa mengimprove diri lah, dan juga bermanfaat untuk sesama. Kalau pengen maju harus ada tantangan tersendiri Yes, gitu ya yeah, Kak exactly, ya. Ujiannya betul, berbeda betul. gitu ya. Apa tantangan paling Tantangannya. gedenya sejauh ini? Tantangan paling gede apa ya? Sebetulnya tantangan paling gede itu nggak ada sih, karena nggak ada yang gede banget itu, enggak ya, paling ya cuma ya dinamika di dalam organisasi lah biasa. Oke. gitu. Tapi kalau yang bersifat internal misalnya, Aduh, internal apa ya? Mungkin misalnya lelah. pergulatan hati. Kayak Atau mungkin kan sekarang harus menghadapi orang-orang yang muda ya, sama-sama mudanya. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak? Iya, karena berbicara soal anak muda tentu tidak semua itu berpikir mature ya, berpikir kayak dewasa dan lain sebagainya. Apalagi PPNU ini kan anggota Banom yang termuda gitu. Jadi emang anggotanya adalah anak-anak pelajar, kemudian juga ada mahasiswa juga. Tapi tentu semuanya itu berpikirnya masih kayak belum yang kayak settle secara berpikir. Jadi mungkin ada part-part yang mungkin membuat kita harus lebih sabar gitu, membuat kita harus lebih kayak bisa mengayomi. apalagi gap gitu. umurnya juga lumayan panjang ya. Iya, itu ada beberapa gap umur juga, gap usia dan lain sebagainya. Tapi ya sebagai sebagai pimpinan memang harus lebih bisa ngeblend ya, bisa ngeblend, kemudian bisa lebih kita sabar, terbuka. Pada intinya adalah saya pribadi sih senang banget ya bergabung dengan teman-teman PPNU hari ini, karena semuanya tuh muda-muda gitu. Jadi kita tuh kayak ya muda all the time gitu, kayak muda terus gitu kayak. Tujuannya kayak itu ya. Itu tujuannya supaya ya kan? tidak merasa ini ya kita tua gitu loh. Pernah nggak sih ada momen-momen kayak satu hari pengen nggak jadi ketua IPPNU gitu? Kayak secapek itu gitu loh Kak. Misalnya, kan manusiawi ya. Manusiawi. Sebetulnya gini, sebetulnya kayak misalnya capek itu wajar ya, kayak lelah, capek dengan semua ini gitu kan. Bikin satu nggak ada. Sama masuk ke sambatannya Poppy. Sambatan. Iya kan, ya kita sobat sambat juga soalnya. Pernah ya ada momen itu. Pernah ya. Karena momen ada gitu, tapi kalau misalnya kita melihat semangatnya teman-teman IPPNU di daerah-daerah, misalnya kayak turun di daerah, melihat semangat-semangat teman-teman untuk tetap bisa berorganisasi, kemudian mengembangkan dirinya lewat IPPNU, nah itu kayak seketika itu rasa lelah itu kayak buyar gitu. Oh, langsung. Hilang buyar, hilang gitu seketika. ya. Gitu. Ibaratnya kalau kita jadi orang tua misalnya, capek kerja pulang lihat anak seneng lagi gitu. Kalau anaknya belum belum tua kita. Iya. Seru juga ya. Gitu. Jadi saya kayak buat kayak semacam transferring energi positif Energi. lah gitu, kayak recharging some positive energy lah untuk itu. dari teman-teman gitu. Ngomong-ngomong Itu- soal recharge atau transfer energi positif, apa semangat yang Kak Nurul tularkan untuk para perempuan IPPNU ini? semangat. Tentu semangat untuk tetap terus berdaya dan juga bermanfaat untuk sesamanya. Dan untuk berdaya dan bermanfaat itu harus dicapai dengan pendidikan.
gitu. Karena pendidikan itu penting banget. Pendidikan itu memutus tali rantai-rantai yang negatif. Pengetahuan tambahan gitu kan ya Kak ya. Jadi kita tidak hanya belajar soal ilmu subjek tertentu, tapi dalam berpendidikan kita belajar berkarakter, berakhlakul karimah tentunya, dan juga bisa membawa diri dalam situasi dan kondisi apapun. Nah ini ya. Itu yang paling penting juga ya, membawa diri itu ya. Itu juga satu poin ya, berakhlakul karimah itu juga penting loh Atika. Karena banyak yang berpendidikan di luar sana tapi belum tentu loh. Belum tentu. Julid ya. Itu ngomongin diri sendiri kan. Sebenarnya pengalaman pribadi Kalau gitu pribadi, loh. sekarang udah tobat gitu kan. Terus juga jangan semoga bisa istiqomah gitu loh ya kan Satria. Masya Allah, Masya Uti, Allah. luar biasa ya. Cocok belum aku jadi salah satu anggotanya nih? Kayaknya umurnya udah sama Atika. Itu kalau dari usia sampai usia berapa sih Kak? Iya, kalau usia sampai 27. Oh bisa Masih kamu dua-dua. Iya, Bisa Tua dua-dua. banget tapi ya. Kalau 22 di PPN Gak bisa, itu kan harus bertahap bagian Atika. apa? Bisa nggak langsung jadi sekretarisnya Loh, ini gitu? loh, ngawur ini loh. Pengennya Kamu kayak kira ini gitu. pakai jalur orang dalam ya? Nggak bisa Waduh, gitu. Bisa nggak sih gitu kan? Sekarang ada cita-cita terbaru, cita-cita jadi orang dalam. Oh iya benar. Biar bisa bantuin adik-adiknya kan. Lo kan. Gak apa-apa dong. Kamu tuh baru tadi Itu ngomongin namanya pertobatan sama aku loh. berdaya dan bermanfaat ya Kak ya. Berdaya dan bermanfaat. Dengan cara yang salah. Orang dalam ya kan. Gimana dong? Kalau sudah berusaha terus tapi gak ada hasilnya ya Orang dalam. carilah orang dalam. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Loh, gak boleh ya kayak gitu tuh Tapi ya. Kak, pelajar-pelajar zaman sekarang ini ya, mungkin terutama yang perempuan karena kan concernnya di PPI, PPNU ya. Kalau Kak Nurul melihatnya sekarang ini mereka tuh gimana? Pelajar perempuan hari ini. Kalau ada dua sisi ya, ada dua sisi gitu. Kan kalau misalnya berbicara harus kalau substantif kan ada dua Benar. sisi, ada apa advantage-nya, ada ininya Downside-nya. apa iya drawback-nya gitu. Jadi kalau misal berbicara soal positivity, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih kreatif gitu dengan memanfaatkan sosial media, memanfaatkan apa ya digital, Kesempatan gitu. digital devices, kemudian kesempatan dan lain sebagainya. Sekarang tuh kalau melihat pelajar-pelajar hari ini tuh lebih aware dan lebih open gitu, dan lebih sadar akan apa ya pendidikan, lebih sadar untuk membuat hal-hal yang positif gitu, memposting hal-hal yang positif, mengajak ke hal yang kebaikan. Tapi untuk upside-nya, untuk drawback-nya tentu ada juga. Jadi mungkin karena apa ya minim literasi digital, minim literasi minim literasi soal ya berbagai macam hal gitu. Jadi akhirnya kesempatan untuk membuat hal yang baik ini kadang juga apa ya terlewatkan gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang viral, cukup minta viral dengan hal negatif itu juga banyak. Yang penting follower nambah dulu. Yang penting follower nambah. Selebihnya baru konten positif. Sayang ya tapi ya kadang juga Engagementnya gitu ya. nambah ya. Untuk mendobrak dulu gitu loh Iya, Kak. pintu masuknya dulu. Pintu masuknya Iya, dulu. Iya, tapi itu sangat disayangkan. Sayang. Kalau bisa tuh dari Kalau awal seperti deh yang itu. bagus-bagus Ah, aja. Kalau Iya, bisa tuh jangan dari sensasi gitu. tapi prestasi. Wah, Ya luar biasa kan? loh. Iya, biasa Gimana? loh. Aku jadi anggota Cocokologi. hipnotis. Ya, Ibnu. Udah nggak bisa Nggak kayaknya. bisa kayaknya. Kamu jadi yang bagian apa ya? Kalau gitu konsultannya aja. Oh, tambah. Yang anak dalam tadi Orang loh. dalam jadinya kan, aduh. Jadi konsultannya. Tapi agenda mohon maaf, Kak Nurul ini akan jadi ketua sampai tahun berapa periode? Ini kita Kamu sebentar lagi. gantiin itu gimana Yang sih? kamu gantiin. Oh iya iya iya. Orang dalam tadi ya soalnya ya. Kita sebentar lagi akan kongres. Pergantian Iya, dong jadi, berarti ya. pergantian. Sudah ada calon-calonnya berarti ya? Wah, sudah banyak. Sudah banyak Ini ini kadernya ya. udah banyak banget ini. Ini karena terakhir ya kan Nurul mau pesan apa nih buat anggota-anggota IPPN Iya, semuanya? tentu bukan untuk anggota PPNU aja ya, untuk seluruh anak muda pelajar putri di Indonesia. Jangan takut untuk bermimpi gitu, jangan takut untuk bergerak menjadi yang lebih baik. Karena kesempatan hari ini tuh banyak sekali kesempatan-kesempatan yang harus kita optimalkan gitu. Dan ini tergantung di diri kita. Kalau kita berani mencoba sesuatu yang baru, berani untuk menggapai cita-cita kita melalui ikhtiar dan doa, itu insya Allah akan tercapai. Karena tidak ada proses yang instan. Seluruhnya butuh proses step by step. Kemudian ketika kita istiqomah menjalankannya, ikhtiar dibarengi dengan doa,
insya Allah cita-cita dan keinginan teman-teman semuanya akan tercapai. Dan again, jangan minder. Ini penting banget, jangan minder ya, jangan minder. Harus punya mental yang pede gitu ya. Pede, tapi jangan kepedean juga. Oh, Gimana iya, ya? Nggak, harus Sesuai dengan punya kemampuan ya. self confidence-nya harus dijaga gitu. Oke, itu dia. Ingat adalah mimpi adalah kunci. Tidur dong. Untuk mencapai mimpi itu tadi, jangan lupa juga ada orang dalam. Tetap loh. Bukan itu poinnya, Bukan ya. usaha dan doa, Tika. Jangan Kak Nurul, ya, terima Bapak. kasih banyak. Terima kasih. Sempet pulang kampung nggak? Pulang kampung belum. Disempet-sempetin Belum nanti sempat. ya. Mumpung masih di Jawa Timur. Jadwalnya udah kayak harus begitu. Sibuk ya. Sibuk. Ya udah, terima kasih Kak Nurul. Semoga sehat selalu. Sukses untuk kongresnya juga nanti ya.